Hai, sahabat BPJS Kesehatan. Ini ada sebuah kasus. Sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah sering masuk dalam komentar saya di channel YouTube saya ini. Karena ini yang kesekian kali, jadi saya buatkan dalam penjelasannya dalam video panjang seperti ini. Biasanya saya bahas dalam video-video short saja, tetapi karena sudah yang kesekian kali, berarti saya rasa sepertinya teman-teman kurang terlalu memahami, jadi saya membuatnya dalam video panjang seperti ini. Jadi jika yang memiliki kendala-kendala atau pernah alami hal-hal seperti ini, mungkin saudara, siapa lain dan sebagainya, bisa ikuti video saya sampai selesai. Awalnya dia bekerja di perusahaan, tetapi katanya perusahaannya itu bangkrut dan katanya tidak membayar selama 10 bulan. Nah, dia ingin mengaktifkan kembali. Pertanyaannya itu, apakah ada denda? Oke, kalau kita membahas soal langsung ke denda, sebentar dulu ya, sebentar dulu. Karena ini beda segmen, teman-teman. Begini, kalau teman-teman terdaftar pada sebuah perusahaan, jenis kepesertaannya itu adalah peserta PPU, pekerja penerima upah. Yang mendaftarkan teman-teman itu adalah perusahaan. Jadi, 99% ini ya, kemungkinan jika sudah tidak bekerja lagi, atau misalnya perusahaan sudah bangkrut, sudah pasti pihak yang bertanggung jawab pada perusahaan itu akan melaporkan data teman-teman atau peserta BPJS-nya ke pihak BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan. Begini, kalau misalnya dari pertanyaan ini ngomong, kalau peserta yang ini ngomong kalau ada tunggakan 10 bulan, ada kemungkinan ketika perusahaan ini sudah bangkrut, ada PIC-nya atau HRD-nya itu tidak melaporkan kepada pihak BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan pesertaan dari peserta BPJS Kesehatan tersebut. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, jika suatu saat nanti teman-teman sudah dikeluarkan dari perusahaan, itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Artinya perusahaan yang mendaftarkan teman-teman, dan perusahaanlah yang akan melaporkan untuk menonaktifkan teman-teman jika sudah tidak bekerja lagi. Nah, seperti itu. Karena begini teman-teman, BPJS itu ada 3 segmen. Segmen yang pertama ada PBI, yang biasa disebut BPJS gratis yang dari pemerintah. Yang kedua ada PPU. PPU itu banyak, seperti pegawai swasta, seperti kasus yang ini ya, PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai PPNPN, dan lain-lain. Dan yang biasa masyarakat daftarkan sendiri itu namanya PBPU, pekerja bukan penerima upah, atau sering dikenal dengan BPJS Mandiri. Nah, begitu. Kalau bicara soal denda, itu memang ada denda. Kita masuk pada inti pembahasan dari pertanyaan yang ini. Apakah jika dia sudah tidak membayar 10 bulan tadi, dan apakah harus ada denda yang dibayarkan? Oke, jadi begini. Untuk membayar denda, itu ketika membayar tunggakan tidak ada pembayaran denda. Jadi, pembayaran denda itu akan dikenakan pada peserta ketika peserta sudah terlambat membayar iuran dan ada dalam perawatan rawat inap. Contoh kasusnya begini. Misalnya si A ini, dia adalah peserta mandiri. Tanggal pembayarannya itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tetapi peserta ini tidak membayar. Tanggal 11 baru peserta itu membayar. Otomatis kan sudah lewat dari ketentuan nih. Harusnya dibayar batas tanggal 10 kan, tapi dia membayar sudah di tanggal 11. Tanggal 12 dia masuk rumah sakit rawat inap. Sudah pasti dia akan ada dalam masa denda. Karena masa denda itu dia aktif dari awal pembayaran, dan dia akan aktif selama 45 hari. Jadi kalau bayarnya tanggal 11 dan tanggal 12 masuk rumah sakit, tanggal 14 atau 15 pulang, kemudian tanggal 20 masuk lagi, contoh, itu tetap masih ada dalam masa 45 hari, dan teman-teman akan tetap ada di dalam masa denda, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tidak membayar iuran BPJS Kesehatan, dan teman-teman khawatir bahwa, wah, ini saya membayar tunggakan, belum lagi saya membayar denda, tidak ada. Beda ya, denda dan tunggakan itu berbeda. Jadi tunggakan ya, teman-teman yang membayar tunggakan, ya silakan membayar tunggakan teman-teman. Tidak ada denda yang harus teman-teman bayar. Denda itu ketika teman-teman masuk rawat inap, seperti itu. Oke, kita kembali ke kasus yang tadi yang bertanya ini ya. Jadi dia khawatir ketika dia ingin mengaktifkan kembali, dia harus membayar iuran yang 10 bulan tadi, kemudian juga harus membayar denda. Untuk yang 10 bulan itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan, karena itu perusahaan yang mendaftarkan, gitu. Kan itu bukan BPJS Mandiri, bukan. Itu BPJS perusahaan, masuk dalam segmen PPU, pekerja penerima upah. Jadi itu perusahaan yang mendaftarkan. Dan saya rasa biasanya kalau dalam sebuah perusahaan yang sistemnya manajemen dari struktur pegawainya lengkap dan segala macam, itu biasanya untuk hal-hal seperti ini tidak terjadi sih.
Biasanya pas pegawai atau peserta sudah tidak bekerja lagi, itu PIC-nya atau HRD-nya itu langsung laporkan ke pihak BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan kepesertaan dari peserta atau pegawai karyawan yang sudah tidak bekerja lagi. Maka kalau seandainya ada tunggakan 10 bulan, apakah orang ini sudah mengecek atau belum? Begitu, ataukah hanya mendengar atau menebak-nebak? Saya juga tidak tahu. Bukan berarti maksud saya tidak ada tunggakan 10 bulan. Kemungkinan benar memang ada tunggakan 10 bulan. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak melapor, ya seperti itu. Tetapi untuk urusan pembayaran yang 10 bulan itu sebenarnya urusannya perusahaan, karena mereka yang mendaftar kita, dan mereka tidak melaporkan ketika kita sudah tidak bekerja lagi. Itu kesalahan mereka sebenarnya, begitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk denda pada contoh kasus seperti ini itu tidak usah dipikirkan. Cuman khawatir ketika nanti ada masuk dalam perawatan rawat inap, dan itu memang dendanya pasti ada karena sudah tidak kartunya sudah tidak aktif lagi, dan peserta mengaktifkan kembali, tetap teman-teman ada dalam masa denda, begitu. Dan kalau seandainya sudah tidak bekerja lagi, untuk mengaktifkan kembali ya bisa dialihkan ke BPJS Mandiri. Kalau misalnya teman-teman tidak bekerja lagi di perusahaan itu, lalu teman-teman keluar, teman-teman tidak bekerja lagi atau sementara belum mendapatkan pekerjaan lagi di perusahaan yang lain, solusinya hanya mendaftarkan BPJS Mandiri, seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah datanya itu tinggal diaktifkan saja atau di-upgrade saja begitu? Tidak bisa, persyaratannya beda lagi. Kalau BPJS Mandiri itu harus ada KTP, kartu keluarga, buku rekening, materai, gitu. Dan pendaftarannya berbeda lagi karena sudah beda segmen. Jadi memang banyak orang yang sering bertanya, apakah ketika kita sudah tidak bekerja lagi di perusahaan dan kepesertaan kita itu sudah nonaktif, jika kita mau mengalihkannya ke BPJS Mandiri, apakah tinggal kita membayar saja lalu mengaktifkan kembali? Begitu. Itu sebagian besar, hampir sebagian besar peserta-peserta dari karyawan yang sudah tidak bekerja lagi sering bertanya hal demikian. Begitu. Teman-teman, jadi itu berbeda ya. Jangan lupa bahwa kepesertaan teman-teman itu berbeda antara segmen PPU dan PBPU Mandiri. PPU itu biasanya kalau dari perusahaan mendaftarkan peserta itu persyaratannya sangat simpel saja, gitu, sangat sederhana saja. Kalau BPJS Mandiri harus ada yang tadi sudah saya sampaikan, begitu. Untuk pendaftaran BPJS Mandiri pun teman-teman bisa mendaftar melalui layanan-layanan online seperti layanan Pandawa atau melalui aplikasi mobile JKN, begitu teman-teman. Atau kalau teman-teman mau langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga boleh. Tetapi kalau saran saya itu sebaiknya daftarkannya lewat online saja, itu lebih simpel. Kalau saya biasa membantu orang itu menggunakan layanan Pandawa. Yang belum tahu layanan Pandawa, ini nomornya di bawah, nanti bisa langsung menghubungi layanan ini. Biasanya setelah teman-teman mengirim WhatsApp misalnya hi, hello, pesan itu akan ada balasan 3 pilihan, ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Jika teman-teman ingin mendaftarkan, pilih yang bagian administrasi. Silakan lihat yang pendaftaran baru, ikuti petunjuknya sampai selesai. Biasanya kalau daftar BPJS Mandiri itu tinggal upload kartu keluarga sama buku rekening saja, yang lain-lain tidak perlu, dan itu prosesnya sangat cepat sekali teman-teman kalau melalui layanan Pandawa, begitu teman-teman. Pernah sih ada yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN juga, tapi katanya ada terkendala, kadang error lain dan sebagainya. Tetapi kalau yang selama saya lakukan melalui layanan Pandawa itu 100% dan keberhasilannya itu sangat maksimal sekali, sangat tinggi dia punya keberhasilannya, prosesnya sangat cepat. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan layanan-layanan online untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan dapat membantu, terutama bagi kakak yang bertanya ini persyaratan terkait dengan kasus yang dialami. Jangan lupa bagikan informasi ini buat yang lain. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan masuk pada kolom komentar. Jangan lupa share dan tetap stay di channel saya, Putih Rulan Tutor. Terima kasih.